Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga jadi korban malapraktik salah satu rumah sakit di Indramayu, polisi bongkar makam ibu dan bayi untuk dilakukan proses otopsi. Kabupaten Sumedang kembali diguncang dengan gempa berkekuatan tinggi, warga panik dan trauma. Harga cabai di pasaran turun. Hal itu tidak membuat masyarakat senang karena penurunan harga dirasa tidak terlalu signifikan. Polisi membongkar kembali makam ibu dan bayi di Desa Kertawinangun, Indramayu untuk dilakukan otopsi. Proses otopsi dilakukan karena diduga ibu dan bayinya menjadi korban malapraktik saat bersalin di sebuah rumah sakit di Indramayu. Tim Bidokes Polda Jawa Barat bersama Satreskrim Polres Indramayu membongkar makam seorang ibu bernama Kartini dan bayinya di pemakaman umum Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandahaur, Indramayu, Selasa siang. Kedua jenazah langsung dilakukan proses otopsi di lokasi untuk mengungkap penyebab kematian. Kartini bersama bayinya meninggal dunia usai menjalani persalinan di Rumah Sakit Sentot, Indramayu. Suami korban kemudian melapor kepada polisi karena menduga istri dan bayinya meninggal karena malpraktik yang dilakukan pihak rumah sakit. Sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk suami korban dan bidan Puskesmas Kertawinangun. Namun pihak rumah sakit masih dijadwalkan ulang untuk dimintai keterangan. Kami lakukan untuk pemenuhan tindakan kita dalam tahap penyelidikan. Berarti ini dilimpahkan ke Polda atau enggak, Dan? Keluarga apa gimana, Dan? Tetap kami yang menangani Polres Indramayu, tetapi kita diasistensi oleh Polda Jabar. Ini dua-duanya diotopsi? Dua-duanya, ibu dan anak. Ini atas permintaan keluarga apa bagaimana, Dan? Tentunya atas persetujuan dari keluarga sendiri. Untuk saksi sudah berapa yang diperiksa, Dan? Dari kasus ini? Sudah memeriksa ada sekitar 6 saksi, yaitu dari suami korban, keluarga korban, dan dari bidan Kertawinangun. Oh, berarti pihak rumah sakit sudah dipanggil belum, Dan? Kami sudah memanggil dari pihak rumah sakit minggu kemarin, tetapi dari rumah sakit sendiri meminta untuk pemeriksaan ditunda dan kita agendakan pemeriksaan dari rumah sakit minggu depan. Suami korban menuturkan pihak rumah sakit Sentot sangat lamban dan tidak melayani istrinya dengan baik. Bahkan ketika ia mengizinkan dokter melakukan operasi sesar terhadap istrinya, pihak rumah sakit justru tidak melakukannya. Padahal operasi sesar atas saran dokter rumah sakit. Jadi kayak susterku nggak ramah sama pasien. Lambat atau bagaimana? Ya lambat. Lambat. Penanganannya juga kurang baik lah. Itu juga sangat buruk. Saat datang ke situ pakai BPJS atau? Pakai BPJS. Itu ada dari pihak rumah sakit kan katanya sudah meninggal. Iya. Nah sedangkan di waktu mau melahirkan kan dia ngecek, katanya detak jantung si bayi sama ibunya kan normal. Tapi pas mau lahiran kata dokter ini kalau nggak lahiran maksudnya nggak buka, katanya mau dilakukan secara sesar. Tapi saya minta disesar, kok nggak ditanggapi. Rumah sakit Sentot dilaporkan ke polisi pada 20 Desember 2023 oleh suami korban karena diduga telah melakukan malpraktik yang berujung kematian istri dan buah hati pertamanya. Kasus ini kemudian menjadi perhatian polisi setelah suami korban menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial sehingga menjadi sorotan publik. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Gempa berkekuatan 4,5 magnitudo kembali mengguncang Kabupaten Sumedang. Kuatnya guncangan gempa membuat ratusan pasien RSUD Sumedang panik, sehingga mereka kembali dievakuasi keluar gedung. Gempa juga membuat pengungsi di Babakan Hurib Kota Kaler memilih tinggal di tenda darurat. Seperti inilah situasi kepanikan di RSUD Sumedang setelah Kabupaten Sumedang kembali diguncang gempa pada Senin malam. Gempa terjadi pada pukul 20:46 waktu Indonesia bagian Barat dengan kekuatan 4,5 magnitudo.
Pihak rumah sakit, pasien dan keluarga pasien menyelamatkan diri keluar gedung rumah sakit. Para pasien kembali ditempatkan di tenda darurat yang didirikan di luar rumah sakit. Evakuasi pasien dibantu petugas gabungan yang masih bersiaga di RSUD Sumedang. Yang keberapa ya, dari siang juga udah ada. Sebelumnya ini ngungsi di sini atau gimana, Bu? Ini baru masuk tadi jam 5, kebetulan baru masuk jam 5, kirain nggak bakalan ada gempa lagi. Panik ya, Bu? Ya panik dong, namanya kaget. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumedang sebelumnya menyatakan gedung RSUD Sumedang aman meski diguncang rentetan gempa. Namun mereka akan melakukan asesmen ulang setelah Kabupaten Sumedang kembali diguncang gempa dengan kekuatan besar. Berdasarkan hasil kajian kita bersama antara kita, BPBD, BMKG, PU, dan yang lainnya, gedung ini dinyatakan aman. Nah, adapun guncangan hari ini, kita sedang melakukan asesmen kembali, apakah ada perubahan atau tidak. Maka kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pasien dan keluarga, untuk sementara bertahan karena ini aman. Belum ada laporan kerusakan maupun korban yang timbul akibat gempa susulan. Padahal pada Senin sore ratusan pasien RSUD Sumedang bisa bernafas lega karena mereka kembali dipindahkan ke dalam gedung dan pavilion. Saat itu proses pemindahan pasien dilakukan oleh tenaga kesehatan yang juga dibantu oleh para relawan. Proses pemindahan dilakukan setelah BPBD Sumedang melakukan asesmen yang menyatakan kondisi gedung RSUD sudah dalam kondisi aman. Sementara itu, kepanikan juga dirasakan warga Babakan Hurip, Kota Kaler, Kabupaten Sumedang saat terjadi gempa. Mereka yang sedang berada di dalam rumah berlarian keluar. Para pengungsi juga panik karena gempa susulan yang terjadi pada Senin malam dinilai cukup kencang. Warga saat ini memilih untuk tinggal di tenda darurat karena tempat itu dirasa yang paling aman. Panik? Pasti panik. Soalnya kemarin juga ada getaran dikit, panik banget. Kalau tadi pada keluar tenda nggak? Kayaknya enggak, karena di sini udah dikasih tahu kalau misalkan ada itu lagi, jadi harus tenang gitu. Tak semua warga mengungsi ke tenda darurat karena kondisinya yang sudah sesak. Sebagian warga memilih mengungsi di teras salah satu masjid. Pengungsi korban gempa saat ini membutuhkan bantuan makanan serta obat-obatan karena banyak pengungsi yang mulai sakit. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Setelah diguncang gempa berkekuatan 4,5 magnitudo, pasien RSUD Sumedang memilih dirawat di tenda darurat. Mereka masih trauma dan memilih berada di luar gedung rumah sakit demi keselamatan. Gempa susulan yang mengguncang Sumedang pada Senin malam membuat sejumlah pasien RSUD Sumedang trauma dan takut. Pasien memilih dirawat di tenda darurat yang berada di luar gedung ketimbang dirawat di dalam gedung rumah sakit. Mereka tidak tenang dan khawatir gempa susulan akan terjadi. Terus sekarang memilih lebih di tenda, ya Pak? Di tenda aja lah biar enak, nyaman gitu, enggak trauma, enggak panik sama gempa. Atau kalau gempa susulan lagi enggak panik. Hingga Selasa siang tercatat sebanyak 84 pasien RSUD Sumedang dirawat di tenda darurat. Mereka berasal dari ruang IGD dan beberapa ruang rawat inap. Usai diguncang rentetan gempa, beberapa bagian dinding RSUD Sumedang retak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang kini sedang mengkaji kondisi bangunan tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Tembok penahan tanah atau TPT setinggi 20 meter di bibir Sungai Cisadane, Kota Bogor ambrol. Akibatnya sejumlah gerobak pedagang terseret longsor dan satu rumah warga terancam ambruk. Warga pun khawatir terjadi longsor susulan. Usai diguyur hujan deras, tembok penahan tanah di Kampung Pamoyanan Sari, Kelurahan Rangga Mekar, Kota Bogor ambrol. Sebelum ambrol, tembok penahan tanah perlahan longsor, sehingga diduga turap tak kuat menahan beban. Peristiwa ini membuat gerobak milik pedagang ikut terseret longsor. Selain itu, satu rumah warga serta lahan parkir kendaraan terancam ambruk, lantaran retakan permukaan aspal dan coran di sekitarnya terus meluas.
Warga mendesak pemerintah Kota Bogor segera ambil tindakan untuk memperbaiki tembok penahan tanah. Sebab warga saat ini was-was. Mereka takut jika hujan kembali turun yang bisa memicu longsor susulan. Lahan pasung, Pak. Lahan pasung, biasa tempat parkir atau? Ya, tempat parkir umum sih ya, maksudnya ini cuma naruh parkir di atas, cuma kosong lagi nanti. Terutama sih bak sampah sih. Semoga cepat diatasi, soalnya lihat kondisi seperti ini takut rumah Pak Denny juga langsung tergerus juga. Selain di Kampung Pamoyanan Sari, turap yang berada di bibir Sungai Ciliwung wilayah Sukasari juga ambrol. Warga yang tinggal di bantaran sungai diimbau selalu waspada mengingat curah hujan di Kota Bogor belakangan ini cukup tinggi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.